Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman ya di channel Syiar Islam, meluruskan yang keliru dan menguatkan yang benar. Kali ini kita akan mereaction satu video perdebatan antara Ustadz Yusuf PI sama salah satu wanita Kristen. Sebenarnya diskusi ini atau ya lebih tepatnya sih diskusi ya, nggak bisa dibilang debat ya, karena kalau berdebat itu kan bersanggah-sanggahan ya. Tapi beliau ini berdua, saya lebih tepat mengatakan ini adalah diskusi. Diskusi yang sangat kondusif, saling menghargai dan ganti-gantian gitu ya. Tidak saling menghujat gitu ya. Karena memang tujuan perdiskusian itu adalah untuk edukasi, biar kedua belah pihak mendapatkan pencerahan, dan juga orang-orang yang menonton jangan sampai terprovokasi gitu ya. Cuman di dalam video ini saya melihat memang saudara kita wanita Kristen ini memang kebingungan menentukan posisi iblis itu sebenarnya seperti apa gitu. Apakah sebagai pahlawan atau justru pada posisi yang sesat gitu, pada posisi yang mencelakakan, pada posisi yang uh, apa namanya itu, posisi pendosa, karena atau sebagai posisi yang menjerumuskan gitu. Karena di satu sisi saudara Kristen kan ada yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah kehendak Bapa, kehendak Allah gitu ya katanya ya. Di sisi yang lain ada juga yang berpendapat bahwa iblis itulah yang berperan atau merencanakan penyaliban tersebut. Jadi kedua sisi ini beda pendapat, sehingga kalau yang berpendapat iblislah yang berperan atau merencanakan, maka akan ditekan dengan pernyataan berarti iblis sebagai pahlawan. Karena dengan kematian Yesus kan di tiang salib kan uh, menghapuskan dosa-dosa Kristen gitu kan doktrinnya kan. Nah, jadi untuk mempersingkat kita lihat aja dulu videonya, baru kita nanti reaction seperlunya. Teman-teman silakan share, like, dan subscribe ya channelnya ya. Oke, Sudah. Mbaknya mau bertanya atau mau ditanya nih? Ya Ustadz, saya mau bertanya terlebih dahulu ke Ustadz dan teman-teman semua. Uh, Eh, Konsep iblis itu menurut Ustadz itu apa? Apakah iblis itu bertentangan dengan ajaran kita atau dengan ajaran Ustadz? Apa sejalan? Baik, iblis itu adalah makhluk paling terkutuk dalam agama Islam. Ya, sama juga dengan seperti saya pribadi dan yang agama yang saya anut. Jadi ketika saya mau bertanya lagi Ustadz, jadi ketika iblis itu mengatakan sesuatu ke Ustadz, apakah itu baik apa tidak, benar apa tidak? Buruk. Buruk. Baik. Saya ingin menanggapi Ustadz terkait judul yang di atas. Silakan. Tadi kan saya sudah sudah cukup lama ya mengikuti Ustadz ya di sini. Ya, silakan dijawab. Ya, kalau menurut saya iblis itu bukan pahlawan. Alasannya? Ya, seperti yang Ustadz bilang tadi, kalau itu makhluk terkutuk. Nah, iya gini, makhluk terkutuk bisa jadi pahlawan atau enggak? Kan gitu. Ya, menurut saya tidak. Seperti yang sudah disampaikan pada Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya Mbak, setiap orang yang percaya padanya tidak binasa. Mbak, kan Ya, tertulis di kitab Anda kayak gitu. ya, Iblis merencanakan bisikan kepada Yudas Iskariot untuk ya. mengkhianati Yesus. Mm-mm. Nah, di sini ada andil rencana dari iblis. Ya. Apakah iblis ini adalah pahlawan bagi penebusan dosa di tiang salib? Saya izin menyampaikannya Ustadz, seperti yang sudah ayat saya bacakan tadi. Menurut saya sama seperti awal, menurut saya tidak. Karena apa? Tentang penyalipan Yesus ini sudah ada dari dulu. Jadi ada tidak adanya peran iblis ini pasti Yesus akan disalibkan. Loh, gimana ceritanya? Ya itu Ustadz dari ayat yang baru saya sampaikan tadi. Kalau Bahwa tanpa iblis bisa terjadi penyalipan kayak gimana? ya kalau sesuai dengan yang Alkitab kan ada peran iblis. Tapi dalam konsep penyalipan bukan iblis pahlawannya, tapi Yesuslah pahlawan. Karena konsep penyalipan adalah penebusan dosa oleh darah yang suci. Begitu Ustadz. Waduh, aduh, kok bisa ya kayak gitu ya teman-teman? Aneh Mbak, serius aneh gitu. Padahal ini adalah apa ya? Iblis itu bisa kita bilang merencanakan hal yang terbaik untuk manusia agar dia menebus dosa gitu. Seperti yang Ustadz sampaikan di awal tadi bahwa iblis adalah makhluk terkutuk dan omongannya itu tidak bisa dipercaya. Dan memang iblis di situ seperti Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa itu karena siapa? Karena iblis. Begitu. Dalam penyalipan Yesus, konsep penyalipan itu bukan mohon maaf tapi terkait judul iblis adalah pahlawan penyalipan. Dalam konsep penyalipan itu bukan siapa yang membuat Yesus disalibkan, tapi siapa Ya. yang disalibkan itu. Seperti itu Ustaz. Kalau tidak ada rencana iblis itu terjadi nggak penyalipan? Kita kalau seperti itu kita kan kembali kepada Allah Tuhan kita yang maha besar. Begitu. Tapi seperti yang Tuhan sampaikan bahwa ada seorang anak yang akan mengorbankan nyawanya, yang akan disalibkan. Oh, di mana tertulis kayak gitu, di mana itu? Coba tunjukkan sama saya. Tunjukkan. Ya di Yohanes 3 ayat 16 tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Ada di situ Bapak yang di sorga mau Yesus disalibkan? Nggak ada kan? Yohanes 3:16 itu nggak ada. Ya Ustadz, dalam konsep penyaliban itu terkait apa ya? Saya waktu itu sempat berbincang juga dengan teman-teman saya bahwa ada juga nanti apa namanya? Yang penebus dosa itu seperti di agama Yahudi. Cuman bedanya di Yahudi itu kan mereka tidak mempercayai bahwa penyelamat itu adalah Yesus. Mereka masih menanti-nanti adanya masih menantikan penyelamat. Sementara di Kristen, Protestan dan Katolik itu percaya dengan adanya penyalipan Yesus, bahwa yang diminta untuk dimintai anak Allah yang turun itu adalah Yesus. Aduh, kemana-mana ya. Iya teman-teman, ini gara-gara netizennya rekomendasi judul ini, kepala saya jadi sakit seminggu ini. Puyeng saya dengar jelasin mereka ya, penjelasan mereka itu bikin saya puyeng teman-teman. Kenapa sih ya penonton ini malah nyuruh mengangkat tema ini?
sakit kepala saya. Mbak, gini aja dah, kesimpulannya kayak gimana? Apakah Yesus, iblis itu berjasa atau tidak? Bukan berjasa, tapi ada peran iblis dalam penyalipan Yesus. Bukan berarti iblis ada pahlawan. Teman-teman kita perlu menekankan bahwa pahlawan. Sementara dalam konsep penyalipan itu adalah penebusan dosa. Sekarang pertanyaan, apakah iblis yang disalibkan? Yang enggak lah. Nah, Kan itu rencana. iblis itu bukan pahlawan. Bukan pahlawan. Oke. Kalau status Yudasnya? Status Yudas di situ kan sebagai orang kan. Status Yudas itu kan memang sudah Yesus sudah meramalkan seperti pada ayat ada pada ayat yang pada Matius 26 ayat 21, Markus 14 ayat 18, kemudian Yohanes 13 ayat 21 itu mengatakan bahwa di sana ada seorang yang akan mengkhianatinya di antara 12 murid Yesus. Aduh. Gimana Yudas? Statusnya apa? Jadi Yudas itu statusnya sebagai pengkhianat. Pengkhianat juga. Waduh, kok bisa ya teman-temannya? Seharusnya gara-gara Yudas itu kan mengkhianati Yesus, dia menyalibkan Yesus gitu. Kok bisa dibilang pengkhianat? Aduh, Ya, kenapa? gimana? Pahlawan atau bukan ya Yudas ini? Kita kembali lagi ke penyalipan, Ustadz. Karena konsep penyalipan itu adalah siapa yang menebus, yaitu Allah. Dan penebus itu, dia ada yang suci dan tidak berdosa, Ustadz. Seperti yang disampaikan pada Yohanes 19 ayat 4. Saat Yesus diadili, itu tidak ditemukan kesalahan apapun pada Yesus. Seperti itu. Aduh, puyeng teman-teman. Gimana status iblis ini ya? Mbak, coba saya tanya satu. Jika iblis tidak membisikkan sesuatu ke Yudas, terjadi nggak penyalipan? Ustadz, sekarang begini. Kita emang bisa berpikir bagaimana tentang Allah kita berpikir? Bukan, saya gini ya. Yang saya tanyakan, tanpa bisikan iblis, bisa nggak terjadi penyalipan? Kalau pada saat itu Ustadz, kalau menurut saya tidak. Tunggu dulu Ustadz. Tidak bisa, iya. Kenapa? Karena pada saat itu, tapi ada tragedi penyalipan itu, penebusan dosa itu pasti akan terjadi. Waduh. Kayak gimana, adakah ya tanpa rencana iblis bisa terjadi penyalipan? Mungkin ada nubuatan atau Yesus udah tahu lalu menyerahkan diri atau kayak gimana gitu? Saat ini kita tidak bisa memprediksi apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan kehendaki. Karena Tuhan sudah berkehendak pasti akan terjadi. Iya. Aduh. Ketemu teman-teman. Ada nggak jawabannya? Yang di YouTube, terjawab nggak? Jadi gini, jadi yang di judul ini, iblis itu bukan sebagai pahlawan, tapi iblis itu memiliki peran di sana dalam tragedi penyalipan itu. Karena istilah, kembali lagi saya ke awal, penyalipan itu tentang penebusan dosa. Siapa yang ditebus? Kita. Dan siapa yang mencucurkan darah? Itu siapa? Apakah iblis? Apakah Yesus? Iya, mumet jadinya, Mbak. Mumet gitu. Ini awalnya itu ya rencana dari
iblis kan gitu masuk ke Yudas Iskariot untuk mengkhianati Yesus. Lalu dijuallah Yesus itu oleh Yudas Iskariot. Kan kayak Betul. gitu. Nah, habis itu ditangkaplah Yesus. Nah, katanya disalib menebus dosa. Oke? Ya. Nah, jadi di sini Yudas dan iblis itu berjasa atau tidak? Ya Ustadz, di situ berjasa bukan dalam hal mereka mengambil peran. Di sana mereka memiliki peran, Waduh. tapi bukan sebagai pahlawan. Oh, coba kalau nggak ada iblis dengan Yudas, nggak terjadi penebusan dosa. Gimana? Kita menentang Tuhan. Berarti kita menentang kehendak Tuhan. Sementara hal ini sudah terjadi dan akan terjadi. Sebentar kita garis bawahi Ustadz bahwa penyalipan ini sudah terjadi. Kita nggak bisa mengulang lagi hal itu terjadi lagi. Nggak bisa, karena hal ini sudah terjadi. Sudah berlalu dan kita bahas. Kali ini kita prediksi akan datang. Oke, lalu bagaimana kita cari solusi? Itu oke, tapi ini hal yang sudah berlalu. Mbak ini cuma menekankan iblis ikut andil gitu, ikut membantu teman-teman. Cuma tidak sampai disebut pahlawan kata mbaknya gitu. Kesimpulannya kayak gitu teman-teman. Kayak gimana? Kalianlah yang nilai ya. Udah ada jawabannya ya. Tuh jawaban dari mbaknya ya teman-teman. Oke. Ada yang Anda tanyakan kepada saya Mbak? Nggak ada sih Ustadz. Saya cuma mau bahas ini aja, soalnya dari tadi saya sudah nonton sekalian saya belajar lagi gitu loh Ustadz. Oke. Kalau gitu saya izin gantikan dengan Kristen yang lainnya ya. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih. Ini ya bikin puyeng nih teman-teman netizen ini. Aduh. Iya heran saya kenapa sih kalian itu ya bikin tema itu seram banget gitu loh ya. Aduh, seram, temanya seram. Gimana teman-teman? Sudah menonton full kan videonya ya? Sebaiknya sih jangan dilongkap-longkap ya, jangan di skip-skip ya. Biar tidak gagal paham harus penuh ditonton videonya ya. Jadi bisa kalau mau menilai ataupun mau memberikan komentar yang objektif bisa dengan data tentunya ya, dengan data dan dalil ya. Jadi terlihat benar ya kalau saudara kita wanita Kristen ini kelihatan bingung ya, menentukan posisi Yesus seperti apa gitu dalam hal penyaliban ini ya. Maka benarlah ya Allah, benarlah firman Allah dalam Al-Quran itu surah An-Nisa ayat berapa itu? Ayat 157, bahwa mereka itu sebenarnya dalam hal penyaliban Yesus itu, kalau di dalam Al-Quran kan Isa Al-Masih ya, Nabiullah Isa Al-Masih. Nah di dalam Al-Quran jelas di surah An-Nisa itu ayat 157 itu mereka dalam keraguan-raguan yang nyata dalam hal penyaliban itu. Bunyi dalilnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zanni wa ma qataluhu yaqina.
kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka. Ini ucapan orang-orang pada masa Isa ya, Yesus di dalam Kristen ya. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam. Nah, klaim mereka sudah membunuh nih. Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Nah, itulah fungsi dari Al-Quran ini untuk meluruskan persangkaan mereka itu ya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya atas pembunuhan Isa ini, berselisih tentang pembunuhan Isa tersebut, selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Jadi persangkaan aja, mereka berprasangka saja. Kemudian ada di dalam surah apa ini ya? Surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah ayat 78. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Wa minhum, dan di antara mereka ummiyuna, ada yang ummi atau buta huruf, la ya'lamunal kitaba, tidak mengetahui isi kitab-kitabnya. Jadi mereka tidak tahu isi kitabnya dengan benar gitu. Illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Kecuali hanya berangan-angan saja. Illa amaniya, mereka hanya berangan-angan saja. Wa inhum, dan mereka itu illa wa inhum illa yazunnun, kecuali mereka itu hanya menduga-duga saja. Jadi hanya menduga-duga saja. Jadi jelaslah ya, Maha benar Allah atas segala firman-Nya ya. Jadi bersyukurlah kita ya teman-teman yang sudah dianugerahkan nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat Islam. Nikmat hidayah Islam ini tidak ternilai harganya, karena hidayah itu tidak bisa dibayar. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk, maka tidak ada satupun yang menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang mampu memberikan petunjuk. Artinya, hidayah itu hanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Mintalah selalu perlindungan kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dan ditetapkan di dalam nikmat iman dan Islam. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau mau kasih komentar silahkan dimasukkan di kolom komentar dengan santun tentunya, dengan dalil kalau ada, dengan data, ditunjang data tentunya. Jadilah komentator terbaik, komentator yang intelek, dan komentator yang objektif. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.